Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini di pembelajaran sains, Ustadz akan membahas kelanjutan dari alat gerak pada manusia. Kalau kemarin kita membahas bagian-bagian dari rangka, maka pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai bentuk dan jenis tulang pada manusia. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, bahwa tulang pada manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pipe bone atau tulang pipa. Itu biasanya terdapat pada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Kalian pasti pernah melihat pipa. Pipa itu berarti ukurannya panjang. Kalian lihat pada tulang betis, tulang kering, tulang paha, itu ya tulangnya berbentuk memanjang. Kemudian yang kedua ada flat bone atau tulang pipi. Biasanya berada di tulang belikat. Di tulang rusuk juga ada. Kemudian selanjutnya yaitu ada short bones atau tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya terletak pada ruas jari tangan dan jari kaki, ruas pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir ada irregular bones atau tulang tidak beraturan. Contohnya adalah di tulang rahang, baik tulang rahang atas maupun tulang rahang bawah, bentuknya tidak beraturan. Next, nah di sini ada gambarnya itu ya, yang ini ada tulang pipi, ya ini tulang pipi, kemudian ada tulang pendek, ini di ruas-ruas jari tangan, kemudian pergelangan tangan, di sini ruas-ruas jari tangan juga ada tulang pendek, kemudian ini tulang pipa, bentuknya memanjang. Selanjutnya, berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2, ada tulang keras dan ada tulang rawan. Untuk tulang keras contohnya ada tulang anggota gerak dan tulang belakang. Kemudian untuk tulang rawan ya itu ada di hidung dan daun telinga. Kalau kamu pegang hidung kalian ya itu ada tulangnya tapi masih lentur. Ya, itu tulang rawan. Telinga kalian dan pegang ya ditekuk ya itu masih bisa lentur. Nah itu namanya tulang rawan. Selanjutnya yaitu sendi ya atau joint. Sendi merupakan sambungan atau pertemuan antar tulang. Jadi pertemuan antar tulang itu disambung oleh sendi. Sendi itu ada 4 macam. Yang pertama ada sendi putar, kemudian ada sendi peluru, ada sendi engsel, kemudian ada sendi geser. Kita lihat di sini letaknya ya. Di leher kalian itu ada sendi putar. Kalian putar leher kalian ke kanan, ke kiri, ya putar depan belakang, ya itu bisa. Di situ ya hubungan antara tulang leher, di situ ada sendi putar. Kemudian ada sendi peluru. Itu di bagian engsel antara paha dengan tulang usus. Ya, di situ disambungkan oleh sendi peluru. Kemudian ada sendi gulung juga, kemudian ada sendi geser ya kaki kalian, di situ ada sendi pelana dan sendi engsel. Bisa kalian perhatikan di gambar-gambar tersebut. Kemudian alat gerak selanjutnya yaitu muscle atau otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang, maka otot disebut dengan alat gerak aktif. Sedangkan tulang digerakkan oleh otot, maka tulang disebut dengan alat gerak pasif. Kalian lihat ya di depan kalian, kalau kalian ya kontraksikan tangan kalian bentuk seperti ini ya, maka di sini akan mengeras
ya, memendek, berkontraksi. Kalau kontraksi berarti nanti akan lebih pendek otot kalian, ya. Ini ada otot bicep, ada otot tricep yang ada di belakang. Ini berarti ketika berkontraksi, ya, otot bicepnya itu, ya, memendek. Ketika relaksasi di sini, ya, berarti otot bicepnya adalah mengendur. Sedangkan otot tricepnya itu akan berkontraksi atau mengencang. Di sini ada tendon. Tendon itu merupakan ujung-ujung dari otot, ya. Selanjutnya, ya, Ustadz akan bahas mengenai kelainan dan penyakit pada alat gerak, terutama berkaitan dengan tulang-tulang kalian. Maka di sini, ya, Ustadz sarankan ketika kalian sudah mengetahui penyakit pada alat gerak, maka Ustadz himbau ketika kalian beraktivitas harus lebih hati-hati. Yang pertama, retak dan patah pada tulang. Bisa kalian karena terjatuh, ya, benturan dan lain sebagainya. Kemudian ada rakitis. Kemudian ada kifosis, ya, di sini yang ini adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Itu merupakan kelainan pada tulang belakang. Ini biasanya kifosis, lordosis, dan skoliosis itu biasanya disebabkan karena posisi duduk yang salah. Kemudian selanjutnya yaitu ada osteoporosis atau tulang keropos, kemudian ada polio, ya. Kemudian ada rematik. Ini adalah penyakit-penyakit pada alat gerak manusia, terutama yang menyerang bagian-bagian tulang. Selanjutnya, kalau kalian sudah mengetahui bahwa alat gerak pada manusia, ya, itu bisa menyebabkan atau bisa terkena sakit, ya, atau kelainan, maka alangkah baiknya kalian harus menjaga supaya alat gerak kalian tidak terjadi kelainan. Di antaranya, ya, untuk memelihara kesehatan alat gerak, yang pertama, duduklah dengan posisi yang benar. Ini biasanya para pelajar, anak-anak sekolah, kalau duduk sambil, ya, membungkuk, terlalu tegak, ya, miring, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan nanti ini, ya, yang posisi duduk, itu akan menyebabkan penyakit kelainan pada tulang punggung. Tadi yang disebut dengan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian, ya, yang kedua, yaitu cara mencegahnya itu makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Ya, itu makanan tersebut biasanya banyak terdapat pada susu. Ya, cukup minum susu, kalian sudah mendapatkan kandungan tersebut. Vitamin D bisa kalian dapatkan, ya, misal berjemur di panas matahari pagi, itu akan membantu, ya, pembentukan tulang vitamin D yang bermanfaat untuk, ya, memelihara kesehatan tulang kalian. Selanjutnya, berdirilah dengan postur tubuh yang tegak. Jangan bungkuk, jangan terlalu tegak, ya. Kemudian selanjutnya yaitu bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Biasanya kalau misal kita membawa beban pada bahu kanan, maka posisi badan kita itu akan ke kiri. Maka tulang akan, terutama tulang punggung kita itu akan membelok ke arah kiri. Sebaliknya juga ketika kita membawa beban di sebelah kiri, maka badan kita akan miring ke sebelah kanan. Maka, ya, itu juga akan menyebabkan sebuah kelainan. Kemudian berolahragalah yang teratur, ya, karena berolahraga itu pastinya akan menyehatkan baik tulang maupun tubuh kita. Yang terakhir, cara menjaga kesehatan kita adalah tidur dengan posisi telentang atau miring. Ya, telentang atau miring dengan posisi yang lurus itu akan membantu memelihara kesehatan tulang kita. Baik,
Anak-anak, hanya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut di modul yang sudah dibagikan. Di situ juga di Teams, di aplikasi Teams sudah Ustadz share untuk modul yang berbentuk bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.